Halo semuanya, sekarang kita masuk ke bab terakhir ya. Jadi ini adalah materi terakhir minggu ke-10 sebelum Anda semua UAS. Nah kali ini kita akan bahas tentang multiple regression analysis, ini di chapter 14. Nah jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang regresi, sekarang kita akan bahas tentang multiple regresi. Nah jadi bedanya sebetulnya cuma satu ya. Jadi kalau kemarin di regresi Anda hanya menganalisis satu variabel saja, sekarang di multiple regresi Anda akan menganalisis lebih dari satu variabel. Oke, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi multiple regresi itu secara umum general formnya adalah seperti ini. Nah, jadi general multiple regression equation itu kita punya y hat. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, y hat adalah predicted value untuk dependent variable, sedangkan x kemarin kita bahas itu adalah independent variable. Nah jadi y hat atau predicted value dari dependent variable itu sama dengan A itu adalah konstanta ditambah B1x1, B2x2, B3x3, bla 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 seterusnya sampai BK XK. Nah, jadi X di sini adalah independent variable dan notice bahwa di sini independent variabelnya lebih dari satu ya. Ada 1, 2, 3 bla 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 sampai independent variable ke K. Nah, B yang di depannya X itu adalah koefisien dari X. Kalau minggu lalu B ini adalah slope. Nah, karena kali ini kita punya banyak independent variable, nah jadi nanti masing-masing independent variable itu akan punya slope sendiri. Sedangkan yang A ini adalah konstanta. Oke, nah jadi sama seperti kemarin, cuman sekarang independent variabelnya lebih dari satu. Nah, ini ya, A is the intercept when all x are 0. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya semua x itu sama dengan 0, maka nanti nilai dari y hat itu sama dengan A. Kalau misalnya semua x itu adalah 0. Oke. Nah, sedangkan yang B itu adalah koefisien. Nah, sample regression koefisien. Nah, XK di sini ini adalah nilai dari independent variable. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya lebih dari satu variabel independent, itu kalau digambarkan dengan grafik, misalnya ini yang grafik punya 3 sumbu ya. Jadi misalnya kita menggambarkan Y itu variabel dependent, variabel independentnya ada X1 dan X2. Nah, maka kita punya sumbu Y, sumbu X1 dan sumbu X2. Nah, itu kalau diibaratkan itu grafiknya punya 3 sumbu seperti ini ya. Nah, jadi sama seperti kemarin, yang titik warna hitam ini adalah nilai yang sebenarnya, sedangkan titik yang warna putih ini adalah nilai estimated atau predicted. Nah, nanti itu akan membentuk sebuah bukan grafik ya, ini disebutnya sebagai apa ya? Sebuah bentuk geometri yang disebut sebagai plane. Nah, ini kita nggak perlu bahas terlalu jauh because we don't really need this, tapi intinya seperti itu. Oke. Jadi ini sama seperti kemarin ya, kita ingin jarak antara observe point dengan estimated point ini minimum atau least square. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya dua independent variable, nah itu persamaan garisnya atau persamaan regresinya itu seperti ini. Y hat sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Oke. Nah, di sini seperti yang kita lihat ya. The least square criterion is used to develop regression equation. Nah, jadi karena regresi itu prinsip yang paling penting adalah least square. Jadi di sini least square tetap berlaku. Sebagai contoh, suppose the selling price of a home is directly related. Jadi selling price itu directly related to the number of rooms
and inversely related to its age. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selling price ini adalah dependent variable yang dipengaruhi oleh jumlah ruangan. Ini dependent variable yang pertama, dan age ini adalah independent variable yang kedua, atau di sini supaya lebih konsisten saya lambangkan sebagai y-nya. Nah, ini lebih konsisten sekarang. Dan ini adalah kita punya X1 dan X2. Nah, X1, X2. Nah, let X1 refer to number of room and X2 refer to the age. Nah, di sini karena inversely related, maka dia berhubungan negatif dengan age ya. Tapi biasanya kalau misalnya tidak disebutkan dia inversely related, itu maka biasanya hubungannya positif. Biasanya kalau negatif itu akan disebutkan. Nah, berarti di sini kalau kita mau membuat persamaannya, sebetulnya persamaan regresinya nanti seperti ini. Y sama dengan A ditambah B1X1 dikurangi B2X2. Kenapa dikurangi? Karena tadi hubungan antara Y dengan X2 itu inverse, oke? Nah, lanjut. Ini adalah persamaan regresinya di sini. Jadi ini adalah A, ini adalah A, ini adalah BX1, ini adalah BX2. Ini adalah B1X1, ini adalah B2X2. Nah, jadi karena misalnya Anda ingin melihat berapa harga rumah yang dia itu memiliki 7 kamar dan usianya 30 tahun, nah maka masukin aja nilai X1-nya dan masukin nilai X2-nya, oke? Karena ini di sini Y hat sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Nah, jadi cukup gampang ya sebetulnya. Jadi harga untuk rumah yang dia itu memiliki 7 kamar dan usianya adalah 30 tahun itu kira-kira adalah 144,6. Nah, jadi cukup mudah, cukup bisa dimengerti ya. Sama seperti kemarin, oke? Nah, lanjut. Nah, ini contoh. Mari kita lihat. Oh ya, untuk bab yang ini kita juga banyak menggunakan software atau alat bantu hitung, and it's okay if you wanna do that, sama sekali tidak masalah. Karena contoh di sini juga nanti sebagian besar akan menggunakan Excel, karena tidak mudah melakukan regresi secara manual, oke? Yang penting Anda tahu konsepnya. Nah, di sini ada soal Salisbury Realty sells homes along East Coast of the United States. One question frequently asked prospective buyer is, how much can we expect to pay to heat the home in the winter? Nah, jadi berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memasang pemanas di saat musim dingin? The research department at Salisbury thinks 3 variable relate to the heating cost. Nah, karena mereka ditanya heating cost itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, di sini berarti heating cost ini adalah dependent variabelnya. Nah, di sini heating cost akan dipengaruhi oleh outside temperature. Ini adalah X1, number of inches of insulation, ini adalah X2, and the age in the years of furnace, ini adalah X3. Jadi di sini Y-nya adalah heating cost, X1-nya temperatur outside, X2-nya adalah panjang insulasi, X3-nya adalah usia dari furnace-nya. Nah, lalu mereka mengambil sampel 20 rumah. Nah, di sini mereka akan melakukan multiple regresi. Oke. Nah, jadi ya sampelnya ada 20 rumah dan mereka ambil datanya, heating cost 20 rumah ini berapa. Nah, berikutnya adalah mereka juga mengambil rata-rata temperatur, ini warnanya sama-sama kuning ya biar saya ganti. Rata-rata temperatur di luar itu berapa. Lalu mereka juga mengambil data berapa panjang insulasi dan juga data berapa usia furnace-nya di antara ke-20 rumah ini. Jadi rumah pertama heating cost-nya sekian, temperatur outside sekian, attic insulation sekian, dan age furnace-nya sekian, oke?
Nah, jadi itu cara Anda mengambil data untuk regresi. Selanjutnya, jadi Y adalah dependent variable, X1, X2, X3 adalah independent variable. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, persamaan regresinya berarti Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3 X3 Y hat sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3 X3. Okay, so you just do the regression in Excel. Just do it in Excel. It's really easy. Nah, setelah itu Anda akan mendapat data yang ada di sebelah sini, yang warnanya orange ini. Jadi Anda tahu ini adalah A, yang ini adalah B1, ini B2, dan ini adalah B3. Oke? Nah, kalau sudah mendapat data tadi, terlalu besar. Jadi kalau sudah mendapat data ini, yang perlu Anda lakukan adalah tinggal susun persamaannya ke dalam jawaban Anda. Nah, sekarang kalau misalnya Anda disuruh mencari berapa kira-kira heating cost untuk rumah yang dia itu temperatur outside-nya 30, panjang insulasinya 5, dan juga apa tadi satunya? Edge of furnace-nya adalah 10. Nah, tinggal Anda masukkan angkanya, maka Anda bisa hitung kira-kira heating cost-nya adalah $206,56. Nah, jadi seperti itu caranya ya, cukup mudah dan cukup bisa dimengerti. Oke, nah kita akan kembali ke, bukan kembali ya, kita akan, in fact kita akan menggunakan ANOVA. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ANOVA, minggu kemarin kita belajar regresi. Nah, di multiple regresi kita akan menggunakan keduanya. So we can combine ANOVA dan juga simple regression. Kenapa kita bisa pakai ANOVA? Karena ANOVA ini biasanya kita gunakan ketika kita punya lebih dari satu independent variable. Nah, oke, independent variable. Itu biasanya kita bisa melakukan uji ANOVA. Oke. Nah, an ANOVA table summarize the multiple regression analysis. Nah, ini jadi hasil dari multiple regression itu bisa disummarize menggunakan tabel ANOVA. It reports the total amount of variation divided into components. Nah, jadi ini menunjukkan variasi dari dua buah komponen. The regression, the variation in all independent variable, and the residual. Nah, jadi ada dua komponen ya yang bisa dilihat variasinya. Yang pertama adalah variasi dari independent variable, yang kedua adalah variasi dari residual atau error. Nah, sebetulnya dalam regresi apa yang dimaksud dengan residual atau error? Nah, ini adalah variasi dari Y yang tidak dijelaskan oleh X atau tidak dijelaskan di dalam model. Tidak dijelaskan oleh X. Nah, itu masuknya ke error. Nah, jadi ANOVA itu bisa melihat variasi di X dan juga variasi di error. Nah, kita sudah belajar cara menghitung ANOVA ya, kemarin SSR, SSE, SS total, MSR, MSE, dan sebagainya. Nanti kalau lupa silahkan lihat materi 2 minggu yang lalu. Nah, jadi nanti untuk yang variasi regresi atau variasi independent variable itu degree of freedom-nya adalah K, dan kita punya SSR dan SSE ya seperti biasa sama SS total. Nah, nanti mean squared-nya yang regresi itu adalah MSR atau SSR dibagi K, sedangkan yang residual of error ini nanti degree of freedom-nya adalah N dikurangi K plus 1. Nanti mean squared-nya MSE adalah SSE dibagi N dikali K plus 1. Nah, nanti kita akan menggunakan F-test karena ANOVA, MSR dibagi MSE seperti biasa. Oke. Nah, lanjut. Oke, ada contohnya sip. Nah, measure of effectiveness. There are two measure of effectiveness of the regression equation. The multiple standard error
of the estimate is similar to the standard deviation. It measured in the same unit as dependent variable. It is based on squared deviation between the observed and predicted values of the dependent variable. It ranges from 0 to plus infinity and it is calculated from the following equation. Nah, jadi di sini kita punya Nah, jadi ini sebetulnya sama dengan standar deviasi ya. Kalau kita kemarin sempat belajar tentang standar deviasi, cuman karena kita multiple regresi, jadi kita pakainya multiple standard error of estimate. Nah, formulanya seperti ini. Jadi multiple standard error of estimate itu sebetulnya adalah akar dari SSE dibagi N dikurangi K plus 1. Oke. Nah, selanjutnya nah ini tadi kita masih kasus yang sama ya. Masih kasus dari heating cost yang dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh panjang insulasi dan usia dari furnace. Nah, ini kalau tadi kan kita melihat yang bagian sini ya, ini bagian regresinya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagian ANOVA-nya. Jadi kita tapi sekarang kita melihat ke yang ANOVA. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini yang untuk variasi dari independent variable, ini yang variasi dari standar error. Nah, sekarang kita punya f-testnya di sini. Nah, jadi f-testnya ini sebetulnya dia untuk melihat apa sih? Nah, di sini. Nah, di ANOVA kemarin kita pakai f-statistik ya. Nah, sebetulnya f-statistik di sini itu kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara variasi regresi dengan variasi residual. Nah, jadi di sini dia signifikan ya. Berarti karena signifikan kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan antara variasi regresi dengan variasi residual. Oke, nah tapi sebetulnya tabel ANOVA ini kita gunakan untuk melihat multiple standard error juga. Nah, jadi di sini kita bisa mencari multiple standard error atau MSE yaitu 51,05. Oke. Nah, jadi tadi karena multiple standard error ini sifatnya seperti standar deviasi. Jadi nanti ini sebetulnya adalah simpangan. Kalau kita belajar waktu SMA, standar deviasi itu disebut sebagai simpangan. Jadi kalau misalnya Anda menemukan nilai rata-rata, misalnya ini rata-rata heating cost-nya ya. Nah, nanti deviasinya itu kurang lebih plus minus 51,05. Nah, jadi itu adalah konsep dari multiple standard error. Oke. Nah, berikutnya coefficient of multiple determination. The percent of variation in the dependent variable y explained by the set of independent variable. Nah, jadi coefficient of multiple determination ini kemarin kita sudah bahas minggu lalu ya. Ini sebagai R squared. Nah, jadi ingat kan R squared itu menjelaskan seberapa banyak variasi dependent variable itu dijelaskan oleh variasi independent variable. Nah, jadi dia menjelaskan variasi Y dijelaskan oleh variasi X. Nah, itu adalah R squared. Kita udah belajar minggu lalu, jadi nggak perlu saya ulang lagi ya. Nah, rumus R squared masih sama ya. SSR dibagi SS total. Jadi kalau udah ketahuan SSR sama SS totalnya, nah Anda tinggal hitung saja. Nah, kalau misalnya hasilnya adalah 0,804, ini artinya 80,4% variasi dari Y itu dijelaskan oleh X1, X2, dan X3. Nah, karena ini adalah multiple regresi, jadi saya tulis nah, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai XK. Nah, jadi 80,4% variasi dari Y itu dijelaskan oleh independent variable. Oke. Sama aja kayak minggu lalu. Nah, berikutnya.
Nah, when the number of independent variable is large, we adjust the coefficient of determination for the degree of freedom. Nah, jadi kalau misalnya kita punya variabel independen yang terlalu banyak, nanti kan berpengaruhnya adalah di degree of freedom nih. Jadi tadinya kalau degree of freedom itu rumusnya adalah mana degree of freedom. Nah, jadi jumlah variabel independen itu adalah yang K ini. Jadi kalau misalnya semakin banyak independent variable Anda, nanti degree of freedom Anda itu juga semakin banyak ya berarti. Iya nggak sih? Degree of freedom yang di sini nanti akan jadi semakin banyak, tapi degree of freedom di sini nanti jadi semakin kecil. Nah, kalau misalnya degree of freedom-nya itu jadi tidak proporsional, nah kita harus melakukan adjustment untuk R squared. Nah, jadi R squared adjusted atau adjusted R squared itu cara mencarinya adalah 1 dikurangi SSE dibagi N minus K plus 1 dibagi SS total dibagi N minus 1. Agak ribet ya, tapi biasanya kalau Anda regress menggunakan Excel nanti kita langsung ketemu R squared-nya tanpa harus kita hitung manual. Nah, jadi ini R squared, ini adalah adjusted R squared. Nah, jadi alasan utama kenapa kita mengadjust R squared itu adalah karena kita ingin degree of freedom yang tidak terlalu ekstrim. Jadi kalau misalnya terlalu banyak variabel independennya tadi seperti yang saya bilang, nanti degree of freedom-nya jadi terlalu ekstrim. Nah, kalau misalnya kita punya 2 R squared, ini yang mana yang sebaiknya kita baca? Tergantung apa yang ditanyakan di soal. Jadi kadang-kadang soal akan menanyakan R squared, kadang-kadang soal akan menanyakan adjusted R squared. Nah, jadi perhatikan baik-baik mana yang ditanyakan pada soal. Oke? Nah, karena R squared dan adjusted R squared ini kalau Anda pakai Excel itu langsung dihasilkan di situ berapapun independent variable Anda. Jadi Anda akan punya dua-duanya. Tapi biasanya kalau kita punya variabel independen yang tidak terlalu banyak, kita bisa pakai R squared. Tapi kalau kita punya independent variabel yang terlalu banyak, biasanya yang dipakai adalah adjusted R squared. Oke, mari lanjut. Nah, itu tadi adalah R squared. Nah, jadi if we compare R squared tadi 80%, sekarang adjusted R squared adalah 76%. Nah, ini kan perbedaannya cukup sedikit. Kenapa perbedaannya cukup sedikit? Nah, ini karena kita cuma punya 3 variabel independen, tidak terlalu banyak. Biasanya kalau Anda punya variabel independen yang sangat banyak, berapa ya? 7 misalnya. Nah, ini bisa jadi selisih antara adjusted R squared dan R squared itu lebih besar. Nah sekarang kita masuk ke global test. Nah, jadi apa itu global test? Nah, seperti biasa ya, seperti yang sudah sebulan ini kita kerjakan, ini sebetulnya adalah hypothesis testing. Hypothesis testing. Hipotesis apa yang kita tes? Nah, jadi seperti ini. A global test investigates whether it is possible that all the independent variables have zero regression coefficient. Nah, jadi di sini global test itu dia mau melihat apakah mungkin bahwa nanti kita punya hasil koefisien regresi yang nilainya adalah 0. Jadi kita tadi punya Y hat sama dengan A ditambah, nah tadi kan kita pakai B ya, sekarang kita ganti sebagai beta. Lebih lazim digunakan memang beta ya, beta 1x1, beta 2x2 tambah beta 3x3. Nah, sebetulnya ini ada satu lagi, di sini adalah error atau residual. Bisa E, bisa U. Jadi lambangnya bisa E, bisa U, terserah aja. Nah, di sini hipotesis testing itu dia ingin melihat di H0-nya, dia ingin melihat H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Jadi kita ingin melihat kemungkinan apakah ada kemungkinan bahwa nanti koefisien regresi kita itu ada yang 0. Nah, maka H alternatifnya of course yang bukan H0. Nah, berarti not all beta are 0 atau beta 1, beta 2, beta 3 tidak sama dengan 0. Nah, di sini
the test statistic is F distribution. Nah, di sini saya kasih tips. Jadi salah satu ciri Anda akan menggunakan F distribution itu adalah ketika Anda punya lebih dari satu variabel independen. Nah, kalau Anda mau mengetes lebih dari satu variabel independen di saat yang bersamaan, nah itu Anda akan menggunakan F-test. Tapi kalau Anda mau mengetes variabel Anda satu persatu, jadi X1 saja, X2 saja, dan X3 saja, Anda pakainya t-test. Nah, jadi kita pakai t-stat atau t-statistik itu ketika kita hanya ingin mengetes. Jadi kalau misalnya H0, beta 1 sama dengan 0, dan H1, beta 1 tidak sama dengan 0, nah ini Anda pakai t-statistik. Tapi kalau Anda mau kerjakan ini secara bersama-sama, ini kan sama saja sebetulnya Anda melihat seberapa kuat korelasi antara X1 dengan Y kan. Antara X1, X2 dan X3 dengan Y kan di saat yang bersamaan. Nah, Anda pakai F-test. Tapi kalau misalnya Anda hanya ingin melihat hubungan antara X1 dengan Y, kan cuma satu aja, nah berarti Anda pakai t-statistik. Nah, jadi itu ya, kalau lebih dari satu variabel di saat bersamaan Anda pakai F-statistik. Tapi kalau satu, Anda pakai t-statistik. Oke? Nah, kalau udah cara kita mencari F atau global test, ini kita menyebutnya sebagai global test, itu adalah F sama dengan SSR dibagi K dibagi SSE dibagi N minus K plus 1. Oke? Nah, K di sini adalah jumlah variabel independen. N-nya ini of course adalah jumlah observasi. Jadi ini adalah degree of freedom numerator, yang N minus K plus 1 adalah degree of freedom denominator. Nah, kalau udah Anda bisa lihat, nah ini tadi yang sudah sempat saya bahas ya, hasil dari F-testnya adalah yang ini. Wah, kecepatan ya, tadi harusnya tidak saya bahas dulu. Oke, sekarang kita bahas sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia signifikan. Kenapa signifikan? Nah, jadi sebetulnya kalau selama ini kita mengatakan, sebelum saya lanjut ke sana. Jadi yang saya maksud, yang saya maksud dengan signifikan itu adalah kita mereject H0. Nah, itu artinya signifikan secara statistik ya, lengkapnya seperti itu, tapi dibilang signifikan aja udah cukup. Nah, kalau misalnya di Excel kita melihat significance kan terlalu repot ya. Kalau misalnya Anda mau lihat F tabel atau T tabel terus bandingkan dengan tabel bla bla bla, terlalu repot. Nah, jadi kalau misalnya sudah pakai software yang kita lihat itu lebih simple, itu adalah ini adalah p-value, significance of F ini adalah p-value. Nah, jadi bandingkan saja p-value-nya ini dibandingkan dengan alpha. Kalau misalnya p-value itu nanti lebih kecil dari alpha, ini kita udah belajar sebulan terakhir, ini artinya kita mereject H0. Oke? Mereject H0. Nah, jadi perhatikan p-value-nya. Ini p-value di sini, oke? Nah, mari kita masuk ke 6 step kita seperti biasa. Nah, yang pertama, state the null and alternate hypothesis. Step yang kedua, select significance level, misalnya 0,05, lalu select the test statistic F. Nah, formulate the decision rule. Nah, ini Anda bisa mencari critical value-nya di tabel. Kalau misalnya disuruh mencari ya, di sini kan kayak kita nggak perlu mencari, udah tahu. Tapi kalau disuruh mencari, nah Anda cari critical value-nya di tabel. Nah, kalau sudah cari F hitungnya, jadi F distribusi itu selalu positif ya, kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Maka maka gambarnya adalah seperti ini rejection area, ini critical value.
Nah, terus kita cari F hitungnya adalah 21,9. Nah, karena 21,9 maka di sini kita mereject Hanal. Nah, berarti kalau mereject Hanal interpretasinya adalah at least one of the independent variable has the ability to explain the variation in heating cost. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tadi saya kan sempat bilang kalau misalnya F-test yang di sini ini sebetulnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara variasi regresi dengan variasi residual. Nah, karena di sini kita mereject 0 kan berarti ada perbedaan antara variasi regresi dengan variasi residual. Nah, interpretasi dari hal itu sebetulnya sama dengan ini. Oke? Artinya kalau ada perbedaan antara variasi regresi dengan residual, berarti kita bisa katakan paling tidak ada satu independent variable yang bisa menjelaskan variasi dari heating cost. Nah, kita juga bisa menginterpretasikan hal itu dari hasil ini. Nah, jadi hasil ini itu kalau diinterpretasikan itu juga sama seperti yang ada di sini. Oke? So, you can do it global test dengan 6 step seperti biasanya. Jadi dengan global test yang kita membandingkan semua variabel independen secara bersama-sama, sebetulnya kita itu bertanya bahwa apakah variabel independen, jadi global test itu sebetulnya adalah kita bertanya apakah variasi pada dependent variable itu bisa dijelaskan dengan variasi di independent variable. Nah, oleh karena itu kita menyusun H0 dan H1-nya seperti ini. Oke. So that's for the global test. Nah, and then now berikutnya lanjut kita masuk ke test for individual variable. Nah, jadi tadi kita kan punya global test. Nah, tadi kita punya global test. Nah, global test ini tadi seperti yang saya jelaskan, dia menguji semua independent variable secara bersamaan. Jadi kadang-kadang kita juga boleh, supaya mudah ya bagi diri kita boleh menyebutnya sebagai test for all independent variable. Nah, kalau yang tadi for all, sekarang for individual. Nah, jadi itu bedanya global test sama test for individual variable. Kalau yang global test kita akan pakai F. Nah, di sini kita akan pakai T. Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Nah, test for individual variable. The test for individual variable determine which independent variable have regression coefficient that differ significantly from zero. Nah, jadi kita ingin melihat independent variable yang mana nih yang koefisiennya nanti tidak nol. Oke. The variable that have zero regression coefficient are usually dropped from the analysis. Nah, jadi nanti kalau Anda melakukan test for individual variable, ada variabel yang koefisiennya 0 itu biasanya dihilangkan dari model. Kenapa? Karena kalau misalnya beta i ya, di sini misalnya ada beta variabel x berapa gitu, dia sama dengan 0. Nah, ini artinya no relationship between xi and y. Nah, jadi si xi ini akan di drop karena tidak ada hubungannya antara si xi dengan y. Jadi y hat itu nggak bisa dijelaskan dengan xi. Nah, oleh karena itu untuk apa kita keep that in the model? So just drop it. Okay. The test statistic is the distribution. Degree of freedom-nya adalah n dikurangi k plus 1. Okay. Nah, the formula to calculate the value of t statistic. Jadi t statistiknya ini sama kayak kemarin ini. BI bukan sini. Oh iya, BI dikurangi 0 dibagi SBI. Nah, jadi B ini adalah koefisiennya ya. Nah, ini sama juga dengan betanya atau slope-nya. Yang S ini adalah standar deviasinya. Oke? Atau standar error. Ya, standar error, standar deviasi sama aja. Jadi ini adalah
SA or SD. Oke. Nah, mari kita masih membahas kasus yang sama tadi. Salisbury Realty will use 3 sets of hypothesis. Nah, jadi kalau kita punya 3 independent variable, maka nanti kita juga punya 3 tes. Kalau kita punya 4 independent variable, maka nanti kita akan punya 4 tes. Jadi dia punya 1 for temperature, 1 for insulation, 1 for age of the furnace. Nah, step 1, state the null and alternate hypothesis. Nah, jadi buat yang temperatur, buat yang insulasi, sama buat yang age. Nah, ini H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Yang insulasi B2 sama dengan 0, B2 tidak sama dengan 0, yang furnace age B3 sama dengan 0, B3 tidak sama dengan 0. Oke. Nah, step yang kedua, jadi ini step 1, ini step 2, significance level 0,05, tes statistik kita pakai T. Nah, berikutnya formulate the decision rule. Nah, karena di sini kita akan melakukan two-tail test. Nah, saya ingatkan sedikit ya. Jadi di sini kita two-tail test kan. Tapi kenapa di sini kita cuma punya 1 critical value? Nah, karena Anda harus selalu ingat bahwa F statistik itu dia selalu positif. Jadi dia nggak mungkin minus. Makanya kita cuma punya 1 rejection area dan kita cuma punya 1 critical value. Oke. Jadi F statistik ini yang sifatnya paling beda. Jadi kemarin kita T statistik dan Z statistik itu dia bisa minus, tapi kalau F statistik itu nggak bisa minus, dan rejection areanya itu cuma di sebelah kanan. Oke. Nah, mari kita kembali ke t-test. Nah, kalau udah Anda cari critical value dengan cara lihat tabel. Nah, critical value-nya either T kurang dari critical value-nya adalah minus 2,120 dan 2,120. Nah, make decision. Nah, di sini Anda hitung T-nya untuk masing-masing variabel ya. Yang ini T buat temperatur minus 5,937, yang ini T buat insulasi minus 3,119, yang ini T buat furnace age 1,521. Nah, di sini untuk yang ini, jadi kita lihat satu-satu apakah yang ini dia mereject H0 atau tidak. Nah, yang ini dia reject H0 karena dia lebih kecil daripada critical value. Untuk yang ini dia juga reject H0, karena dia juga lebih kecil daripada critical value. Nah, yang ini dia tidak mereject H0. No reject H0. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Gini aja deh, dia lebih kecil dari 2,120. Jadi dia tidak berada di rejection area. Sedangkan yang ini dia berada di rejection area. 2120 minus 2,120. Karena gini aja deh supaya Anda nggak bingung. Dia berada di no rejection karena apa? Karena dia berada di antara ini 1,521. Nah, ini benar nih 2,120. Nah, makanya dia no reject H0. Nah, jadi decisionnya di sini adalah reject H0 for temperature and insulation but not furnace age. Jadi interpretasinya adalah furnace age is not a significant predictor of heating cost. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini yang dia variabelnya tidak signifikan itu tidak bisa menjelaskan variabel dependent. Jadi dia not a significant predictor for heating cost. Nah, jadi the idea of multiple regression itu kita ingin mempredik Y dengan X.
Jadi kita punya data X. Nah, kita gunakan data X ini untuk memprediksi Y. Nah, karena di sini ada yang tidak signifikan itu tidak bisa menjadi signifikan prediktor untuk hitting cost atau untuk Y. Oke. That's the main idea of multiple regression. Oke, nah berikutnya. Oke, nah berikutnya kita lanjutkan masih dengan kasus yang sama. Nah, jadi tapi dengan multiple regresi itu kalau kita ketemu variabel yang dia tidak signifikan seperti Furness edge ini, nah itu biasanya akan kita drop atau kita hilangkan dari model. Nah, nanti yang kita lakukan biasanya kita akan meregres ulang dengan model yang baru. Nah, sekarang karena X3 ini akan di drop. Nah, sekarang kita punya model baru nih. Model barunya adalah kita hanya masukkan jadi ini Y hat sama dengan A minus kenapa minus? Karena di sini ini ya, dia hasil sebentar. Nah, kenapa minus? Karena hasil regresinya itu tanda koefisiennya adalah minus. Sebetulnya sama seperti yang di sini. Nah, ini kan hasil regresinya itu koefisiennya adalah minus untuk yang temperatur dan juga minus untuk insulation, panjang insulasi. Tapi dia positif untuk yang edge. Nah, tapi di sini kita akan melakukan regresi ulang. Cuman sekarang regresinya tidak menggunakan edge. Nah, jadi nanti nilai koefisien yang di sini akan berubah karena sekarang kita tidak pakai edge. Nah, karena sekarang kita tidak pakai edge, kita punya hasil regresi baru. Hasil regresi barunya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil regresi baru kita. Jadi ini adalah A, ini adalah beta 1, ini adalah beta 2. Jadi kita punya hasil regresi ini, Y hat sama dengan A minus B1X1 minus B2X2. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan tes hipotesis sekali lagi. Pertama, kita lakukan dulu global test sebelum kita melakukan individual test. Nah, di global test, we will reject the null hypothesis if F lebih besar dari 3,59, itu critical value, cari di tabel. Nah, kita state H0 dan H1-nya. Lalu kita cari F hitungnya. Nah, F hitungnya adalah 29,424. Nah, karena dia lebih besar daripada critical value, maka di sini kita reject H0. Nah, berarti karena kita reject H0, kita bisa interpretasikan bahwa tadi variasi Y dijelaskan oleh variasi X. Nah, berikutnya kita lakukan tes yang individu. Nah, pertama buat yang temperatur, buat yang insulasi. Nah, H0 sama H1-nya seperti itu. Kita cari T hitung masing-masing ya. Nah, yang ini minus 7,337, yang ini minus 2,983. Step 2, significance level 0,05. T statistik kita pakai T. Lalu di sini masih Anda cari critical value-nya sekarang adalah 2,110, tadi 2,120 ya. Jadi udah beda. Nah, lalu kita buat decision. Nah, di sini yang temperatur ini reject H0 karena dia berada di rejection area, yang ini juga reject H0 karena dia ada di rejection area. Nah, maka reject H0 for temperature and insulation. Interpretasinya, temperature and insulation are significant predictor of heating cost. Oke. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Pertama Anda punya model yang pertama dulu, lalu Anda cek kalau misalnya ada variabel yang nggak signifikan, drop variabel tersebut dan Anda regress ulang dengan variabel yang signifikan tadi.
Oke, nah jadi that's how you do multiple regression. Nah sebetulnya kita tidak akan bahas terlalu dalam sih regresi untuk kali ini. Sebetulnya masih regresi itu punya banyak syarat yang harus dipenuhi ya, tapi ini versi sederhananya. Nanti ketika Anda mengambil kelas ekonometri, nah itu Anda akan membahas regresi dengan lebih mendalam. Nah, sekarang I just want to show you the taste of regression, oke? Nah ada 5 asumsi yang digunakan dalam multiple regression analysis. Yang pertama, there is a linear relationship. Nah, jadi hubungan antar variabel itu linear. Lalu yang berikutnya adalah variation in the residual is the same for both large and small values of y. Nah, jadi variasi dari residual itu baik untuk y yang besar maupun y yang kecil itu sama. Lalu yang berikutnya, the residual follow normal distribution. Nah, jadi kita asumsikan bahwa error atau residual itu mengikuti distribusi normal. Independent variable should not be correlated. Nah, di sini antar independent variable. Jadi misalnya x1, x2, x3 bla 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 sampai xk ini dia tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi. Nah, jadi di sini tulisannya tidak boleh berkorelasi, tapi sebetulnya di sini kalau Anda belajar di ekonometri itu tidak boleh memiliki nilai korelasi yang tinggi. Biasanya nggak boleh lebih dari no more than 0,5. Nah, biasanya nilai korelasinya nggak boleh lebih dari 0,5. Lalu residual sifatnya adalah independen. Nah, ini adalah asumsi dari multiple regression. Nah, kalau di ekonometri kita menyebut ini sebagai asumsi klasik. Oke. Lalu berikutnya ini kita diskusi tentang teori sedikit ya. Nah, linear relationship assumption. The linear relationship between dependent variable and set of independent variable must be linear. Nah, jadi regresi itu kadang-kadang kita menyebutnya sebagai OLS atau ordinary least square. Nah, ordinary least square ini salah satu sifatnya adalah dia itu hubungan antar variabelnya linear. To verify this assumption, develop a scatter diagram. Nah, jadi untuk membuktikan hubungan yang linear antara x dan y, itu Anda bisa membuat scatter diagram. Lalu Anda plot dependent variable di vertical axis dan independent variable di horizontal axis. Nah, the plot below indicates a fairly strong negative relationship between temperature and heating cost. Nah, ini temperatur sama heating cost. Nah, ini seperti yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kita bisa ambil garis tren misalnya. Nah, ini hubungannya adalah linear between temperature and heating cost and negative relation between insulation and cost. Ini juga supposedly trennya negatif tapi nggak terlalu jelas ya. Ini kurang, meskipun ini linear tapi dia kurang jelas. Nah, if you are confused sebetulnya seperti apa hubungan yang tidak linear. Kalau sebuah variabel itu hubungannya nggak linear, nah nanti gambarnya bisa seperti ini. Misalnya hubungannya tidak linear, nah itu seperti ini. Jadi hubungannya tidak linear itu adalah dia punya dua arah yang berbeda. Jadi gampangannya dia punya dua arah yang berbeda. Jadi dia di sini hubungannya positif, lalu di sini negatif. Nah, ini artinya hubungannya tidak linear. Kalau linear itu arah hubungannya itu cuma satu, ya negatif atau positif. Tapi kalau misalnya berbalik, pertama negatif terus positif atau pertama positif terus negatif, ini juga misalnya ini ya, pertama negatif lalu positif, ini juga bukan hubungan yang linear. Nah, jadi hubungan linear itu seperti ini, dia either negatif atau positif. Oke. To verify the linearity assumption, we can plot the residual to evaluate the linearity of multiple regression equation. Nah, untuk membuktikan linearitas, kita juga bisa mengevaluasi residualnya, jadi errornya. Jadi kalau Anda sudah melakukan regresi,
Nanti di hasil regresi itu kita akan punya yang namanya error, atau di sini kita akan punya, nah, standar error. Ini juga ada standar errornya. Nah, kita bisa mengambil residual dari hasil regresi tadi. Lalu yang kita lakukan adalah kita akan melakukan plotting untuk residual tersebut. The residual are plotted on the vertical axis. Residual are plotted in the vertical axis and the center round zero against the predicted variable in horizontal axis. Nah, y hat-nya di horizontal axis. Nah, di sini, yang persamaannya sifatnya linear itu nanti dia residualnya itu random. Kalau misalnya dia membentuk pola tertentu seperti ini misalnya, nah ini menandakan bahwa hubungannya tidak linear. Hubungan antara Y dan X itu tidak linear. Tapi kalau misalnya random seperti ini, nah ini dia linear. Nah ini saya tidak akan minta Anda melakukan ini ya, ini nanti akan Anda lakukan di ekonometri, karena untuk menarik residual dari hasil regresi you will need some technical skills in statistical software, and it's not time for you right now, so it's okay. We're just going to discuss about this, but you're not going to do this anytime soon, okay? Nah, yang berikutnya kita akan diskusi tentang variasi. Nah, jadi variasi itu sebetulnya apa sih? Kalau di statistik kita tahu variasi adalah standar deviasi pangkat 2, ya kan? Jadi kalau di regresi variasi itu adalah misalnya ini Y, ini X, ini adalah Y hat. Nah, yang saya maksud dengan variasi itu ini. Jarak antara nah ini jadi ini jarak antara titik data yang sebenarnya dengan predicted value itu kan standar deviasi ya. Nah ini kalau dipangkatkan 2, nah itu sama dengan variasi. Nah jadi di sini kita akan membahas tentang variasi. Variation is the same for both large and small value of Y hat. Nah jadi karena jadi variasi atau jarak antara titik dengan predicted value ini akan selalu sama meskipun nanti nilai Y hat-nya itu besar maupun kecil. Nah keadaan seperti ini itu disebut sebagai homoscedasticity. Homoscedasticity itu juga bisa dikatakan bahwa kurang besar ini. Bisa juga kita menyebutnya sebagai variance yang konstan. Variance konstan, nah itu disebut sebagai homoscedasticity. Kalau misalnya nanti nilai Y hat-nya berubah, variance-nya berubah, nah itu artinya variance-nya tidak konstan. Nah, the condition is checked by developing, jadi cara mengeceknya adalah dengan membuat scatter diagram with residual on vertical axis and fitted value on the horizontal axis. Jadi sama kayak ini ya, di horizontal axisnya residual, predicted value-nya in the x-axis. If there is not pattern, nah kalau nggak ada pattern, nah jadi kayak ini kan nggak ada patternnya ya, ini nggak ada patternnya, yang ini ada patternnya. Kalau patternnya ini artinya selain hubungan Y dan X tidak linear, ini kita bisa bilang bahwa variance tidak konstan atau not konstan. Sedangkan yang ini kita bisa bilang bahwa variance-nya konstan. Variance konstan, oke? Atau kita menyebutnya sebagai homoscedasticity, oke? Hapus, oke? Nah, selanjutnya, we did this on the previous ya, bla bla bla. Nah, berikutnya
Wait a minute, do I need to Oke. Nah, yang berikutnya adalah normal probability assumption. The residual follow normal probability distribution. Nah, jadi asumsi berikutnya adalah the residual follow normal probability distribution. This condition is checked by developing a histogram of residual. Nah, jadi untuk mengecek ini kita tinggal mengambil residualnya, lalu kita cek dengan histogram. Sebenarnya dengan histogram bisa, dengan normal probability plot itu juga bisa. Jadi nilai rata-rata dari distribusi of residual itu 0 karena dia distribusinya normal. Jadi kalau nanti bentuknya seperti ini berarti residualnya terdistribusi normal. Oke. Yang berikutnya variables not correlated assumption. The independent variable are not correlated assumption. Nah, jadi di sini kita mengasumsikan bahwa variabel independen itu tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, jadi cara ngeceknya itu sebetulnya kita bisa as simple as menghitung korelasi antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, X1 dengan X3, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau di sini dia mengatakan sign of trouble are correlation yang dia lebih dari 0,7. Tapi tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa sign of trouble itu adalah yang dia lebih dari 0,5. Nah, jadi setiap orang itu punya setiap peneliti atau statistician itu kadang-kadang punya standar yang berbeda-beda ya dalam hal ini. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kalau misalnya korelasi antar independent variabel itu lebih dari 0,7, nah itu artinya itu artinya sebuah masalah karena kita melanggar asumsi independent variable not correlated. Tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya korelasi antar independent variable itu lebih dari 0,5, nah maka artinya itu dia melanggar asumsi independent variable not correlated. Nah, jadi bebas aja ya yang manapun selama Anda menggunakannya dengan konsisten. Oke. I don't think VIV is used to identify correlated. Okay, I think that's all you need to know for now. Ini ada VIV, variance inflation factor. VIV is used to identify correlated independent variable. Nah, jadi di sini dia digunakan untuk mengidentifikasi mana variabel independen yang kalau misalnya ada independent variable yang correlated. Caranya 1 dibagi 1 minus R kuadrat. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi refer to table 14.1 which relates of the, jadi kita masih dengan kasus yang sama ya. Heating cost, independent variabelnya adalah temperature, insulation, dan age. Develop a correlation matrix. Nah, jadi salah satu cara untuk mengecek korelasi itu Anda membuat correlation matrix for all the independent variable. Does it appear there is a problem with multicollinearity? Jadi multicollinearity ini adalah ketika ini adalah ketika X1, X2, X3, bla 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 sampai XK itu correlated. Nah, ini adalah yang disebut sebagai multicollinearity. Correlated. Nah, sip. Nah, untuk melihat apakah ada multicollinearitas atau multicollinearity apa enggak, kita mencari VIF. Nah, di sini because all the correlation are between, we do not suspect problem with multicollinearity. Nah, jadi di sini kita lihat nilai korelasinya mereka ya. Jadi antara antara temperatur dengan insulation korelasinya sekian, lalu temperatur dengan age korelasinya sekian, lalu insulation dengan age korelasinya sekian.
Nah, jadi karena di sini nilainya antara 0,7 dan antara minus 0,7 dan 0,7, jadi nggak lebih dari 0,7 ya. Kita tidak melihat adanya multikolinearitas, oke? Oh sorry, jadi untuk mencari multikolinearitas ini cukup dengan correlation matrix ya. Nah berikutnya kita diminta untuk mencari VIV. Nah di sini kita mencari VIV dengan cara 1 dikurangi R squared 1 dan 1 dikurangi R squared 2, 1 dikurangi R squared 3. Nah Oke, di sini kita punya nilai VIV, dia 1 dikurangi R square tadi ya. Nah, R square-nya ini didapat dari hasil regresi, oke. Nah, we have 3 here. Sebentar. Oke, di sini cara kita mencari VIV itu ada beberapa langkah. Jadi VIV ini pertama-tama kita meregres, misalnya ya, saya yang ini dulu, yang VIV 1. Nah ini kita akan meregres X1 itu terhadap misalnya biar agak beda ya, alfa ditambah beta 1 X2 ditambah beta 2 X3. Nah kalau sudah, nanti hasil regresi ini kita ambil R squared-nya. Nah nanti untuk yang X2 untuk yang VIV 2 itu juga sama. Jadi ini nanti ini adalah R squared 1. Nah nanti kita akan ketemu nilainya adalah yang ini. Nanti untuk mencari VIV yang R2 R squared 2 ini, maka Anda regres X2 terhadap X1 dan X3. Untuk mencari yang VIV yang ketiga ini, pertama-tama Anda regres X3 terhadap X2 dan X1. Nah, jadi di sini kita akan meregres independen variabel satu sama lain ya. Jadi di sini untuk mencari R squared-nya, biar saya itu step 1, Anda regres XI. Nah, susah juga ya kalau XI. Ini saya giniin aja deh supaya Anda lebih gampang. Ini yang pertama, X1 sama dengan alfa tambah, supaya Anda juga gampang deh, tambah beta 3 X3. Lalu model yang kedua, Anda regres X2 alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 3 X3. Lalu di sini yang ketiga, X3 sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Nah, ini untuk mendapatkan R squared di VIV yang pertama, VIV yang kedua, dan VIV yang ketiga. Nah nanti skornya ini untuk menentukan apakah ada multikolinearitas atau tidak. Nah ada multikolinearitas itu kalau misalnya skornya lebih dari 10. Jadi VIF itu lebih dari 10, lebih dari 10. Nah itu artinya ada multikolinearity. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini karena semua VIFs itu kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya akan berhenti di slide ini. Saya akan berhenti di slide 26. Saya tidak akan bahas slide setelah slide 26 karena ini terlalu berat untuk Anda sekarang. Jadi ini nanti akan Anda pelajari waktu ekonometri ya. Jadi ini adalah slide yang terakhir. Nah, terakhir independent observation assumption. Nah, jadi each residual is independent of other residual. Jadi kalau misalnya residualnya itu tidak independent of each other, itu nanti ada permasalahan yang disebut sebagai autokorelasi. When autocorrelation exists, the value of standard error will be biased and will return poor result for the test of hypothesis.
Nah, jadi salah satu ciri-ciri residual yang independen itu sama seperti ini ya. Nah, residualnya tidak punya pola. Nah, ini adalah juga salah satu contoh residual independen. Oke, jadi kembali lagi ke sini. Kalau misalnya residualnya tidak independen, maka nanti yang terjadi adalah nilai tes statistik Anda itu mungkin bias. Nah, ini di sini residual not independent. Oke. Nah, itu saja dari saya kali ini. Ini adalah materi terakhir ya. Jadi semangat setelah ini tinggal ujian saja. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.